Pernahkah kalian membayangkan saat suasana kampung sedang tenang-tenangnya, ada sesuatu yang berjalan di kegelapan, mengetuk pintu rumah kalian satu persatu, hanya untuk meminta tolong dengan suara yang sudah tidak lagi manusiawi. Selamat malam Sobat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Sisi Gelap Nusantara. Di video kali ini aku akan membawakan cerita teror pocong keliling di Kampung Pasir Mulya. Duduk yang nyaman, matikan lampu kalian karena di mana cahaya padam disitulah kisah dimulai. Kampung Pasir Mulya itu sebenarnya tempat yang damai banget. Tipikal pemukiman di pinggiran kota yang kalau sudah lewat jam 9 malam, suasananya langsung berubah jadi sunyi senyap. Hanya ada suara jangkrik yang saling bersahutan dan sesekali gonggongan anjing di kejauhan yang entah menggonggong apa. Saya masih ingat betul malam itu. Udara rasanya lebih berat dari biasanya. Lembab, kayak mau hujan tapi nggak kunjung turun. Bikin keringat dingin tipis keluar dari tangkuk. Meskipun saya lagi naik motor. Nama saya Aris. Malam itu saya baru saja pulang kerja lembur dari pabrik tekstil. Badan rasanya rontok semua. Dan yang ada di pikiran cuma bantal dan guling. Pas lagi lewat di depan rumah keluarga Jody, saya sempat melihat Jody duduk sendirian di teras rumahnya. Lampu terasnya yang berwarna kuning redup bikin bayangannya jatuh memanjang ke arah jalan. Kelihatan kaku banget. Jody itu orangnya baik, pendiam, dan agak pemalu. Dia sering terlihat melamun di depan rumah. Tapi kalau disapa, senyumnya selalu ramah meski cuma tipis. Belum tidur, Jod? Tumben jam segini masih di luar. Sapa saya sambil tetap melajukan motor pelan. Kaki saya sedikit menyeret di aspal buat ngerem. Jody cuma menoleh. Gerakannya kaku banget. Kayak orang yang lagi sakit leher karena salah tidur. Sampai-sampai kalau mau nengok itu harus bahu dan seluruh badannya yang ikut muter. Dia cuma mengangguk kecil. Wajahnya kelihatan pucat banget kena sinar lampu itu. Matanya sayu kayak orang yang gak tidur berhari-hari. Dia gak jawab apa-apa. Tapi saya lihat tangannya meremas pinggiran kursi plastik yang dia duduki sampai jari-jarinya memutih. Saya sempat mikir dalam hati, ini anak kenapa sih? Kok kayak lagi ketakutan, tapi kayak lagi nunggu sesuatu juga. Tapi ya sudahlah, namanya juga orang lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi cari angin karena di dalam rumah gerah. Besok paginya, ketenangan kampung Pasir Mulya itu pecah berkeping-keping. Saya terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara teriakan histeris yang melengking dari arah rumah Jody. Saya langsung loncat dari kasur, lari keluar rumah cuma pakai kaos oblong dan sarung yang hampir melorot. Di depan kamar Jody, orang-orang sudah berkumpul. Ibunya Jody pingsan di halaman, digotong beberapa ibu-ibu ke teras tetangga. Dan di sana, di balik pintu depan yang terbuka lebar, saya melihat pemandangan yang sampai detik ini masih sering muncul di mimpi buruk saya. Jody tergantung, tubuhnya kaku, menggantung di kusen pintu ruang tengah dengan tali jemuran plastik warna biru yang melilit lehernya. Posisinya agak aneh menurut saya. Kakinya cuma berjarak beberapa sentimeter dari lantai. Lidahnya sedikit menjulur dan matanya melotot kosong ke arah pintu depan. Seolah-olah sebelum nyawanya benar-benar lepas, dia sedang menunggu seseorang masuk. Ada kesan putus asa yang luar biasa dari tatapan matanya yang membeku itu.
Warga mulai kasak-kusuk, bisik-bisik tetangga mulai liar. "Depresi itu mah," kata satu orang. "Putus cinta sama anak kampung sebelah mungkin," sahut yang lain. Katanya Jody gantung diri tengah malam saat orang tuanya sudah terlelap. Semua orang percaya, karena memang tidak ada tanda-tanda pintu dicongkel atau keributan di dalam rumah. Malam itu berlalu begitu saja tanpa ada yang tahu kapan tepatnya kursi itu ditendang. Tapi ada satu hal yang bikin saya nggak tenang. Waktu saya ikut bantu memandikan jenazahnya sore itu, sebagai bentuk penghormatan terakhir buat teman, saya melihat sesuatu yang janggal. Di bagian belakang kepalanya, tepat di bawah rambutnya yang agak tebal, ada memar biru kehitaman yang cukup besar. Bentuknya lonjong, kayak bekas hantaman benda tumpul yang keras. TBS, saya sempat bisik-bisik ke Pak RT yang juga ada di situ. "Pak, ini memar di kepala Jody kok kayak bekas dipukul ya? Masa kalau gantung diri kepalanya bisa memar gini?" Pak RT cuma menoleh sebentar. Mukanya kelihatan capek dan sedih. Mungkin kepentok kusen atau lemari pas dia mau naik ke kursi. "Riz, sudahlah, jangan dibikin rumit. Kasihan keluarganya kalau urusannya jadi panjang, ke otopsi segala. Kita doakan saja dia tenang." Akhirnya Jody dimakamkan sore itu juga di bawah langit yang mendung. Kami semua mengira urusan ini selesai. Kami kira kesedihan ini akan menguap seiring waktu. Kami salah besar. Justru dari sinilah kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai. TPS. 3 hari setelah hari pemakaman Jody, teror itu dimulai. Kampung Pasir Mulia yang tadinya tenang mendadak punya suasana yang sulit dijelaskan. Kayak ada sesuatu yang selalu mengawasi dari balik kegelapan kebun pisang. Rasanya tuh kayak kalian lagi jalan sendirian, terus ngerasa ada yang nempel di belakang tengkuk, tapi pas nengok cuma ada angin. TBS. Malam itu sekitar jam 1 pagi saya terbangun, bukan karena suara keras, tapi karena perasaan aneh. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di dekat kaki tempat tidur saya, memperhatikan saya tidur dengan tatapan yang tajam. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan. Pas saya buka mata dan buru-buru nyalain lampu kamar, nggak ada siapa-siapa, kosong. TBS. Hanya ada suara detak jam dinding yang kedengarannya jadi keras banget. Tek, tek, tek. TBS. Suara jam dinding. Lalu saya mendengarnya. Suara ketukan di pintu depan rumah. TBS. Suara pintu diketuk. Ketukannya pelan, berjarak, tapi sangat berirama. Saya diam sebentar. Tangan saya mulai gemetar hebat. Pikiran saya langsung tertuju pada tetangga yang mungkin butuh bantuan darurat atau ada kabar duka lagi. "Siapa?" tanya saya dari balik pintu kamar. Suara saya agak serak karena baru bangun. Ada rasa tercekat di kerongkongan. Nggak ada jawaban, tapi ketukan itu terulang lagi. TBS. Suara ketukan pintu. Lebih keras sedikit dari sebelumnya. Saya beranjak dari kasur, berjalan perlahan melewati ruang tamu yang gelap. Suasana rumah saya mendadak dingin sekali. Padahal semua jendela tertutup rapat dan kipas angin mati. Udara di dalam rumah rasanya kayak kita lagi masuk ke dalam lemari es yang sudah lama nggak dibersihin. Lembab, bau apek dan bikin sesak napas. Saat telinga saya menempel ke daun pintu kayu, saya tidak mendengar suara orang bicara atau suara langkah kaki di luar. Tapi saya mendengar suara tarikan nafas. Suaranya sangat berat,
serak dan penuh dengan suara cairan yang tertahan di tenggorokan. Kayak suara orang yang jalur nafasnya lagi kegencet sesuatu yang sangat kuat tapi dia maksa mau ambil oksigen. Suaranya bikin bulu kuduk saya berdiri tegak seketika. Dan mendadak ada sensasi dingin yang melilit area leher saya sendiri. Siapa di luar? Kalau mau bertamu besok aja, sudah malam. Suara saya bergetar parah. Saya mencoba terdengar tegas padahal lutut saya sudah lemas kayak mau copot. Lalu terdengar bisikan lirih dari sela-sela suara tercekik itu. Panas leherku, sesek, Aris, tolong. Darah saya serasa membeku saat itu juga. Itu suara Jody. Saya hafal betul nada bicaranya yang lambat dan sedikit berat. Meskipun sekarang suaranya terdengar hancur dan parau banget. Saya nggak berani buka pintu. Sumpah, nyali saya ciut seketika. Saya mundur pelan-pelan. Mata saya nggak lepas dari gagang pintu. Takut banget kalau gagang itu tiba-tiba bergerak turun sendiri. Saya lari ke kamar, mengunci pintu dan menutup kepala pakai bantal sampai sinar matahari masuk ke celah jendela. Besok paginya, saya bangun dengan kepala yang pening berat. Saya kira saya cuma berhalusinasi karena kecapean kerja lembur dan kepikiran almarhum. Tapi pas saya ke warung kopi Mak Sumi buat cari sarapan, suasana beda total. Nggak ada suara tawa atau obrolan soal bola. Yang ada cuma wajah-wajah pucat dan mata yang sembab karena kurang tidur. Semalam rumah saya diketuk, Mak, kata Pak Dadang, tukang ojek yang biasanya paling berisik kalau cerita. Sekarang dia cuma mengaduk kopinya dengan tangan gemetar sampai sendoknya bunyi. Ting, ting, ting. Terus-terusan karena nabrak pinggiran gelas. Pas saya intip dari gorden, nggak ada orang, tapi ada bayangan hitam berdiri membelakangi lampu jalan. Baunya itu loh, Mah. Bau tanah basah yang menyengat banget, kayak bau tanah makam yang baru digali. TBS. Saya juga, Kang. Sahut Bu RT yang datang mau beli santan dengan muka yang masih kelihatan syok. Suaranya itu loh, kayak orang keselak air atau tenggelam. Dia manggil-manggil nama saya. Tolong, sakit. Terus-terusan. Saya sampai nggak berani ke kamar mandi sendirian. Terpaksa nunggu subuh di pojokan tempat tidur. Ternyata hampir semua warga di blok kami mengalami hal yang sama. Ketukan pintu yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain tepat di jam 1 pagi. Polanya identik. Ketukan pelan 3 kali. Suara tercekik yang menyakitkan dan permintaan tolong yang bikin hati pilu sekaligus takut setengah mati. TBS. Kampung Pasir Mulia mendadak jadi kampung mati kalau matahari sudah terbenam. Nggak ada lagi anak muda yang nongkrong di pos ronda. Lampu-lampu jalan seolah nggak sanggup mengusir kegelapan yang terasa makin pekat dan menekan. Orang-orang mulai pasang garam di depan pintu. Pasang doa-doa yang ditulis di kertas. Tapi ketukan itu tetap datang. Saya mulai merasa ada yang gak beres secara logika. Kalau Jody diri karena kemauannya sendiri, kenapa dia gentayangan dengan cara menyiksa seperti ini? Kenapa dia mendatangi setiap rumah seolah ingin menyampaikan sesuatu yang mendesak? Dan kenapa dia bilang sakit dan tolong? Kalau orang diri karena depresi, biasanya mereka sudah merasa tenang setelah tujuannya tercapai.
Tapi ini kayak ada dendam yang tertahan di tenggorokan. Sesuatu yang pengen keluar tapi terhalang tali biru itu. TPS. Malam ketujuh setelah kematian Jody, orang bilang ini malam puncak. Malam dimana arwah benar-benar akan pergi atau malah makin menjadi-jadi kalau urusannya belum selesai. Saya nggak bisa diam saja. Rasa penasaran saya mulai mengalahkan rasa takut. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya soal memar di kepala Jody dan posisi gantung dirinya yang nggak wajar. Pas saya ingat-ingat lagi, kaki Jody yang menggantung itu jaraknya terlalu dekat sama lantai. Kayak nggak logis kalau dia niat diri dengan cara seperti itu. Malam itu, saya sengaja nggak tidur. Saya duduk di ruang tamu. Lampu saya matikan total supaya dari luar rumah kelihatan gelap dan nggak ada penghuninya. Saya memegang senter kecil dan sebuah parang buat jaga-jaga. Bukan buat lawan hantu sih, tapi buat menenangkan hati saya sendiri biar nggak terlalu gemetar. Sekitar jam 2 pagi, suhu udara turun drastis sampai-sampai saya harus merapatkan jaket. Saya bisa melihat uap napas saya sendiri di kegelapan rumah. Padahal ini bukan di pegunungan. Lalu aroma itu datang lagi. Bau tanah basah yang sangat kuat, bercampur dengan aroma amis darah yang samar tapi cukup menusuk hidung. TBS, suara ketokan pintu. Pintu depan saya diketuk. Jantung saya rasanya mau loncat keluar dari dada. Detaknya sampai kerasa di telinga. Saya berdiri dengan sangat hati-hati supaya lantai kayu nggak berderit. Berjalan tanpa suara menuju jendela samping yang posisinya agak tersembunyi oleh gorden tebal. Saya mengintip sedikit saja lewat celah jendela. Berusaha nggak bikin gerakan yang mencolok atau suara napas yang keras. Di luar sana, di bawah keremangan lampu jalan yang berkedip-kedip mau mati, saya melihat sosok badan kurus, kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak alami. Kaku banget kayak orang yang lehernya patah tapi dipaksa berdiri tegak. Dia berdiri membelakangi jendela saya, tapi saya bisa melihat tali biru yang masih melilit lehernya, menjuntai sampai ke punggung yang membungkuk. Bukan bunuh diri, Riz. Suara itu bukan terdengar dari luar jendela, tapi seolah-olah bergaung langsung di dalam tempurung kepala saya. Kayak ada orang yang berdiri tepat di samping saya dan berbisik langsung ke lubang telinga. Teruslah. Ayo di kebun belakang. Setelah suara itu hilang, sosok itu perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan malam yang pekat sampai hilang dari pandangan. Saya langsung terduduk lemas di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh baju saya sampai lepek kayak habis kehujanan. Ruslan itu pemuda kampung sebelah yang terkenal sering bikin onar, mabuk-mabukan dan punya temperamen yang meledak-ledak. Dan saya baru ingat satu hal penting. Ruslan itu mantan pacar Melanie. Gadis yang belakangan ini memang sering curhat ke Jody soal kelakuan kasar Ruslan. Besok paginya, dengan muka pucat dan mata merah karena nggak tidur sama sekali, saya langsung menemui Pak RT. Saya nggak cerita soal hantu Jody karena saya tahu dia nggak bakal percaya. Nanti malah dikira saya sudah gila karena trauma. Saya cuma bilang kalau saya melihat orang asing mencurigakan yang sering keluyuran di kebun belakang rumah Jody malam-malam. Kita cek bareng yuk Pak ke sana. Saya khawatir ada barang-barang peninggalan Jody yang dicuri atau dikotori orang.
kata saya meyakinkan Pak RT dengan nada yang serius. Kami pergi ke area belakang rumah Jody yang berbatasan langsung dengan kebun pisang yang rimbun dan gelap. Area itu jarang dilewati orang karena tanahnya selalu becek dan banyak nyamuk. Saya mulai melakukan analisa kecil-kecilan di kepala saya. Kalau Jody dipukul di kepala, nggak mungkin dia dipukul di dalam rumah tanpa ada suara barang pecah atau teriakan yang kedengeran orang tuanya. Pasti kejadiannya di luar, saat dia mungkin lagi cari angin atau mau ke warung. Saya memperhatikan tanah yang lembab itu dengan teliti. Ada bekas seretan yang sudah hampir hilang karena sempat kena hujan beberapa hari lalu, tapi masih menyisakan pola yang aneh menuju ke arah rumpun pohon pisang yang paling rimbun. Pak, coba lihat ini. Saya menunjuk ke arah tanah yang agak amblas dan tertutup oleh tumpukan daun pisang kering yang disusun rapi. Terlalu rapi buat dibilang jatuh secara alami dari pohonnya. Saya mengambil kayu panjang dan mulai menyingkap tumpukan daun itu. Di sana, tertimbun setengah di dalam tanah yang berlumpur, ada sebuah sandal jepit sebelah kiri milik Jody yang talinya sudah putus. Saya tahu itu punya dia karena ada bekas coretan nama Jody pakai spidol permanen di bagian bawahnya. Tapi yang lebih mengerikan, di samping sandal itu ada sebuah potongan balok kayu kalso berukuran sekitar 40 cm. Saya mengambil kayu itu pakai kantong plastik biar nggak kena sidik jari. Di salah satu ujungnya ada bekas bercak berwarna coklat gelap yang sudah mengering dan meresap dalam ke serat kayu. Darah, TBS, dan di sela-sela serat kayu yang kasar itu ada beberapa helai rambut hitam yang pendek, persis seperti rambut Jody. Pak RT, kalau Jody memang niat bunuh diri di dalam rumah, buat apa dia repot-repot bawa balok kayu berdarah dan ninggalin sandalnya bertimbun di sini? Ini nggak masuk akal, Pak. Tanya saya dengan suara rendah dan bergetar. Wajah Pak RT langsung berubah pucat pasi. Dia sadar sekarang, ini bukan bunuh diri biasa. Ini pembunuhan keji yang direkayasa sedemikian rupa, biar kelihatan kayak bunuh diri supaya pelakunya bisa bebas. Seseorang telah mengambil paksa nyawa Jody dan mencoba menipu seluruh warga kampung. Berita penemuan bukti itu kami rahasiakan dari warga lain atas saran Pak RT. Kami langsung lapor ke polisi diam-diam supaya pelakunya nggak kabur. Tapi sepertinya Ruslan punya insting kalau dia lagi diincar atau mungkin dia ngerasa dihantui juga. Dia nggak kelihatan di tongkrongannya sejak siang itu. Kabarnya dia mau kabur ke luar kota lewat jalan tikus yang menembus ke arah hutan. Polisi minta kami tetap tenang sementara mereka menuju ke lokasi. Tapi beberapa warga yang sudah terlanjur curiga dan dengar desas-desus mulai mengepung rumah kontrakan Ruslan di perbatasan kampung. Saya ada di sana, di barisan depan bersama beberapa pemuda yang membawa senter besar. Suasananya panas banget, kayak ada listrik yang mengalir di udara. Semua orang emosi. Malam itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Jam yang sama saat teror ketukan itu biasanya dimulai. Tiba-tiba pintu belakang kontrakan Ruslan terbuka dengan sangat keras sampai nabrak tembok kayu. Ruslan lari keluar sambil menggendong tas ransel besar. Dia lari kencang banget ke arah jalan setapak yang gelap menuju hutan. Woi, berhenti lo, jangan lari. Teriak salah satu pemuda. Kami semua mengejarnya dengan lampu senter yang bergoyang-goyang. Ruslan lari kesetanan, tapi tiba-tiba dia berhenti mendadak di tengah jalan setapak yang sempit. Dia terjatuh, tersungkur seolah-olah ada yang menjegal kakinya dengan sangat keras sampai dia jungkir balik di atas tanah becek. Kami semua berhenti sekitar 5 meter darinya.
mengatur napas yang terengah-engah. Lampu senter kami arahkan semua ke Ruslan. Dia mencoba berdiri tapi badannya bergetar hebat kayak orang kedinginan. Dia nggak menatap kami. Dia justru menatap lurus ke depan, ke arah kegelapan total di mana cahaya senter kami seolah-olah terserap dan nggak bisa nembus sama sekali. Jangan mendekat. Pergi lo setan, jangan ganggu gue. Teriak Ruslan histeris. Suaranya pecah, penuh ketakutan yang murni. Dia merangkak mundur sampai punggungnya nabrak batang pohon besar. Tiba-tiba, dari kegelapan yang pekat itu muncul sebuah tangan yang sangat pucat, kurus kering dan kuku-kukunya menghitam. Tangan itu mencengkeram leher Ruslan dari depan dengan sangat kuat. Kami semua terkesiap. Gak ada yang berani maju satu langkah pun karena pemandangan itu benar-benar di luar nalar. Pelan-pelan, sosok itu muncul sepenuhnya dari balik bayang-bayang pohon. Itu Jody, tapi bukan Jody yang kami kenal dulu. Sosok itu sangat tinggi, badannya meliuk-liuk aneh seolah tulang-tulangnya sudah remuk semua. Kepalanya yang miring itu, yang kaku kayak orang salah tidur, sekarang menghadap tepat ke arah wajah Ruslan. Matanya yang melotot mengeluarkan cairan gelap kayak oli yang mengalir deras dan menganga lebar menunjukkan kerongkongan yang hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara itu keluar dari mulut Jody, kayak suara angin kencang yang masuk ke dalam botol kosong yang sempit. Ruslan menjerit kesakitan. Tangannya mencoba melepaskan cengkeraman tangan pucat itu, tapi sia-sia. Malah kayak dia lagi megang besi panas. Jody menarik Ruslan mendekat ke wajahnya yang hancur itu. Sakit terus leherku. Sakit. Kamu yang lilitin talinya kan? Bisik sosok Jody. Suaranya serak, berat, dan bergema di antara pepohonan, bikin telinga kami berdenging saking tajamnya suara itu. Tiba-tiba Jody membuka mulutnya lebih lebar lagi, dan suara tercekik itu terdengar sangat keras, memenuhi hutan. Ruslan meraung. Dia memegangi lehernya sendiri seolah-olah dia juga lagi ngerasain deritan tali jemuran plastik yang sama. Wajah Ruslan mulai membiru. Matanya mulai menonjol keluar kayak mau lepas. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kaki Ruslan mulai terangkat dari tanah, menendang-nendang udara, persis seperti orang yang lagi digantung di dahan pohon. Padahal nggak ada tali di sana. Suara itu bukan lagi suara Jody yang pelan, tapi suara yang berat, dalam dan penuh amarah yang meluap-luap. TBS, Ampun Jod, ampun. Ruslan berteriak di sela-sela napasnya yang hampir habis. Gue hilap, gue cemburu lihat lo deket sama Melanie. Gue pukul lo pakai kayu itu di kebun sampai lo pingsan. Gue pikir lo udah mati, jadi gue gantung lo di dalam rumah biar gue aman dari polisi. Ampun, Jod, lepasin gue. Mendengar pengakuan itu di depan semua warga dan polisi yang baru saja sampai, sosok Jody tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menoleh ke arah kami semua, ke arah warga yang terpaku ketakutan. Dia menatap saya selama beberapa detik, sebuah tatapan yang terasa sangat dingin, hampa, tapi ada sedikit rasa lega di dalamnya. Perlahan-lahan, sosok itu memudar, menyatu kembali dengan bayangan hutan yang gelap. Jody jatuh terkapar, pingsan dengan bekas cengkeraman tangan berwarna hitam legam di lehernya. Bekas itu bukan cuma memar biasa, tapi kayak kulit yang dipaksa hangus membentuk pola jari-jari manusia yang panjang.
Polisi langsung mengamankan Ruslan yang sudah tidak berdaya. Kami semua cuma bisa berdiri mematung di tengah kegelapan hutan, mencoba mencerna apa yang baru saja kami saksikan. Ternyata keadilan kadang punya caranya sendiri yang lebih mengerikan untuk menjemput pelakunya. Setelah malam yang mengerikan itu, suasana kampung Pasir Mulia perlahan berubah. Memang benar, ketukan di pintu itu sudah tidak ada lagi. Suara tercekik yang menghantui setiap malam jam 1 pagi juga hilang ditelan bumi seiring dengan dipenjaranya Ruslan. Kebenaran sudah terungkap lewat mulut pelakunya sendiri, dan Jody secara teknis sudah mendapatkan keadilannya. Ruslan sekarang ada di balik jeruji besi, menjalani hukuman atas pembunuhan berencana yang dia lakukan. Tapi cerita ini nggak benar-benar berhenti di sana. Rasa takut itu sudah menanam akar yang dalam di kampung kami. Saya punya teman yang menjadi sipir di penjara tempat Ruslan ditahan. Dia bercerita kalau kondisi Ruslan di sana sangat mengenaskan. Malah bisa dibilang dia kayak orang gila. Ruslan ditempatkan di sel khusus karena dia sering mencoba menyakiti lehernya sendiri, kayak orang yang mau mencekik diri sendiri saat lagi tidur. Dia selalu berteriak ketakutan kalau lampu sel dimatikan. Dia bilang ada orang dengan leher miring yang berdiri tepat di pojok selnya, hanya diam dan memperhatikan dia dengan mata melotot. Tapi yang paling bikin merinding adalah laporan dari para penjaga malam di sana. Mereka sering mendengar suara ketukan di pintu besi sel nomor 13, selnya Ruslan. Tepat setiap jam 1 pagi, suara pintu diketuk. Dan setiap kali mereka mengecek lewat lubang pintu, mereka selalu mencium bau tanah basah yang menyengat di depan pintu sel. Padahal penjara itu bersih dan jauh dari tanah terbuka. Mereka juga sering menemukan bekas tangan pucat di dinding sel bagian luar, yang kalau dihapus pakai cairan pembersih pun, besok malamnya pasti muncul lagi di titik yang sama. Ruslan sendiri sekarang sudah kehilangan suaranya secara total. Katanya ada gangguan saraf misterius di tenggorokannya yang bikin dia nggak bisa bicara lagi seumur hidup. Dia cuma bisa mengeluarkan suara yang parau dan basah setiap kali dia merasa ketakutan. Suara yang sama persis dengan apa yang kami dengar di malam-malam teror itu. Bagi saya sendiri, trauma itu masih membekas kuat di ingatan. Setiap kali saya pulang lembur dan harus melewati rumah kosong peninggalan keluarga Jody karena orang tuanya memilih pindah jauh setelah kejadian itu, saya selalu memacu motor saya secepat mungkin tanpa berani menoleh. Karena suatu malam saya sempat tidak sengaja melirik ke arah jendela ruang tengah rumah Jody yang sudah berdebu dan kusam. Di sana, di balik kaca yang kotor, saya melihat bayangan sesosok pria sedang berdiri, tegak di tengah ruangan yang gelap. Kepalanya miring ke samping dengan sangat kaku, menatap lurus ke arah jalanan. Dia menjadi saksi bisu akan apa yang telah terjadi di malam itu. Mungkin dendam yang sudah mendarah daging gak akan pernah benar-benar lunas hanya dengan vonis hakim atau jeruji besi. Mungkin ada beberapa rahasia yang memang gak ditujukan untuk dikubur selamanya, melainkan untuk terus menghantui mereka yang bersalah sampai napas terakhir mereka diambil dengan paksa. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like di bawah ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa merinding meskipun cuma sedikit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update cerita terbaru dari sisi gelap Nusantara. Oke teman-teman, selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya. Dimana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.